Kondisi sepi di kawasan Penjaringan Jakarta Utara ini jadi kesempatan emas nih bagi si maling. Melihat ada motor yang terparkir di area luar, maka si maling mulai melancarkan aksinya, cekiders. Tak butuh waktu lama, motor pun berhasil dibobol dan langsung dibawa kabur. Wadidaw, cekiders, nih maling nyalinya gede juga ya. Walaupun kondisi siang hari, si maling tetap berani melancarkan aksi curi motor di Jalan Embong Cerme, Surabaya. Tanpa susah payah, si maling berhasil membobol kunci kontak motor, cekiders. Dari gaya mencurinya, nih maling kayaknya kelas kakap nih. Kita zoom aja, cekiders, supaya polisi dan warga bisa mengenali wajah maling motor yang sudah meresahkan ini, cekiders. Ada, mau kemana sih bang berduaan sambil naik motor? Lah, ternyata si abang lagi ngincar bohlam milik warga nih. Saking niatnya mencuri, si abang ini membawa alat khusus buat mencopot itu bohlam. Nggak pakai lama, bohlam curian pun berhasil dicopot oleh pelaku. Pencurian sepeda motor di Masjid Al-Hikmah di Perumnas 1 Kelurahan Kayuringin, Jaya, Kota Bekasi terekam CCTV. Pelaku masuk ke halaman masjid dan langsung menuju ke motor sasaran. Hanya berselang beberapa detik, kemudian pelaku dapat menghidupkan mesin motor dan langsung membawanya pergi. Saat kejadian, pemilik motor sedang menjadi imam sholat Isya. Selain sepeda motor, uang tunai Rp1 juta yang berada di bagasi jok motor turut raib dibawa pencuri. Sedangkan di sini ada motor, kalau nggak salah tiga warna merah, mungkin Scoopy, 2 atau apalagi 1 situ tuh, motor tukang gojek kayaknya. Yang diambil Ustadz Yusuf, Pak Yusuf. Dulu dari ujung sana kan sulit, itu malah diputar, langsung balik ke sana. Pemilik motor telah melaporkan kasus pencurian sepeda motornya ke Polsek Bekasi Selatan dengan berbekal rekaman CCTV. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kawanan maling di Tangerang Selatan ini unik karena setelah mencuri sepeda motor, mereka mengembalikan motor curiannya. Pencurian kendaraan bermotor terjadi di Hall Bulu Tangkis Pondok Aren, Tangerang Selatan. Namun karena aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial, beberapa jam kemudian pelaku mengembalikan motor curiannya dengan jasa pengiriman. Sambil menghubungi temannya yang satunya lagi datang, habis itu udah dia bawa sambil didorong motornya. Kurang tahu juga kenapa dibalikinnya, cuman jam 5 itu udah ada driver GoBox bawa motor yang diambil itu ke sini gitu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi pun masih melakukan penyelidikan terhadap kawanan pelaku beserta jasa pengiriman yang digunakan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang maling kotak infak masjid di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara nyaris dihajar warga setelah tertangkap basah beraksi. Sementara di Cirebon, seorang pelaku terduga pencurian kotak amal dihajar massa karena kepergok melakukan aksinya.
Seorang maling kotak infak Masjid Al-Muslim Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara tertangkap basah. Warga yang kesal nyaris menghakimi pelaku, namun berhasil dilerai warga lainnya dan mengevakuasi pelaku ke rumah kepala lingkungan setempat. Sebelum diamankan, beberapa warga sebenarnya sudah curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mendekati kotak infak. Dan benar saja dugaan warga, pelaku langsung merusak kunci kotak infak serta menggasak uang yang kira-kira berjumlah Rp100.000. Beruntung sebelum berhasil kabur, warga berhasil menangkap pelaku. Menurut warga, pelaku sendiri pernah melakukan aksi serupa di masjid yang sama pada bulan Februari lalu. Seorang terduga pelaku mencoba mencuri kotak amal di Masjid Miftahul Ulum, Kabupaten Cirebon, dihajar warga. Warga geram dengan kerapnya hilangnya uang di kotak amal. Meski terduga pelaku telah diamankan polisi, namun warga tetap berupaya menghakiminya. Petugas terpaksa harus bekerja keras membawa terduga ke mobil dan diamankan ke polsek setempat. Di hadapan petugas, MS mengaku belum melakukan aksinya karena kepergok ibu-ibu yang berada di masjid. Dari catatan kepolisian, MS sebelumnya pernah dibui dengan kasus yang sama pada tahun 2018 silam. Inilah rekaman CCTV aksi percobaan pembobolan kotak amal di Masjid Al-Jihad, Kota Bengkulu. Dalam rekaman ini, nampak seorang pelaku mencoba membobol kotak amal di teras masjid dengan menggunakan linggis. Sementara satu pelaku lagi berjaga-jaga mengawasi situasi. Namun tak lama kemudian, kedua pelaku lari tunggang langgang dikejar penjaga masjid. Tak lama berselang, kedua pelaku yang masih remaja tersebut berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Aksi pencurian di masjid ini sebenarnya kerap terjadi karena belum dipasangnya kamera CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah speedboat berisi 33 orang terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta pada Senin sore. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah kapal jenis speedboat KM Pari Kudus terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Terlihat sejumlah orang berada di atas bagian kapal yang mengapung sambil berteriak-teriak meminta pertolongan. Sebagian korban lainnya berada di laut. Sesuai manifest, kapal dengan 3 orang kru membawa 30 orang penumpang. Diduga kapal terbalik akibat terkena hantaman ombak besar saat dalam perjalanan dari Pulau Pari menuju Pelabuhan Ancol. Berdasarkan informasi dari pihak Polres Kepulauan Seribu, seluruh penumpang dan kru speedboat selamat dan telah dalam proses evakuasi. Sedangkan kapal speedboat tersebut juga telah dilakukan evakuasi dengan ditarik ke Pulau Untung, Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan jenazah di pemakaman umum desa di Banjarnegara, Jawa Tengah terpaksa dipindahkan lantaran kondisi makam ambles. Pemindahan makam terkendala kondisi tanah yang labil dan rawan longsor. Puluhan petugas gabungan bersama relawan membongkar satu persatu lubang makam di pemakaman umum Desa Karangnangka, Kabupaten Banjarnegara. Pembongkaran makam dilakukan guna memindahkan jenazah setelah terjadi tanah longsor di area pemakaman. Pembongkaran makam dilakukan secara manual karena kondisi makam yang sebagian telah amblas sehingga rawan longsor. Pemindahan jenazah setelah mendapatkan persetujuan dari ahli waris dan pihak keluarga. Warga masyarakat Pemdes sedang melaksanakan penggalian di makam Doko Mriki Desa Karanangka. Ini bermaksud untuk memindahkan karena saat ini memang untuk makam sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan lagi. Sudah melaksanakan penggalian, kita beberapa bagi sekitar 6 sru untuk melaksanakan penggalian di misi kemanusiaan. Sebanyak 140 jenazah dipindahkan ke makam baru yang lokasinya lebih aman dan tidak jauh dari lokasi TPU yang lama. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Gagal jadi anggota DPRD, seorang caleg memutus aliran air yang disambungkan ke dekat permukiman warga. Kini warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang berjarak 2 kilometer.
Warga Cisuru, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, kini setiap hari harus berjalan kaki untuk menimba air di bukit. Warga bersusah payah mendapatkan air setelah kemudahan yang pernah didapat melalui pipa saluran air kini tidak ada lagi. Pipa saluran air diputus. Adalah seorang caleg yang memasang pipa air ke permukiman untuk digunakan warga dengan biaya Rp5.000 per keluarga. Namun karena suara yang ia raih dalam pilkada sedikit, sang caleg memutuskan untuk memutus pipa saluran air yang dibuatnya. Sekarang udah putus. Tadinya ngambil apa, dialirin gitu, Bu? Iya, tadinya dialirin. Sekarang ini udah diputus. Ada masalah lain yang menyebabkan warga sulit mendapatkan air, yakni sulit melakukan pengeboran untuk mencari sumber air. Warga menduga banyaknya industri PLTU menjadi sumber kesulitan warga untuk mendapatkan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masjid Istiqlal menggelar tarawih pertama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ratusan jemaah antusias dan memenuhi masjid untuk melakukan sholat tarawih. Sementara di Bandung, ratusan jemaah melaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid Pusdai. Ribuan jemaah mendatangi Masjid Istiqlal, Jakarta untuk melaksanakan sholat tarawih perdana di 1 Ramadan 1445 Hijriah. Para jemaah tampak antusias mengikuti sholat tarawih di Masjid Istiqlal, bahkan rela datang dari dalam dan luar kota. Mereka sengaja datang untuk menikmati euforia suasana sekaligus melihat kemegahan masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Sholat tarawih di Masjid Istiqlal berlangsung dengan 23 rakaat, termasuk 3 rakaat witir. Selain itu, pasca direnovasi Masjid Istiqlal diperkirakan mampu menampung 250.000 jemaah serta akan ada 22 program selama bulan Ramadan berlangsung. Di Bandung, Jawa Barat, warga memadati Masjid Pusdai untuk melaksanakan sholat tarawih perdana. Tidak hanya warga kota Bandung yang memadati Masjid Pusdai, tetapi di luar kota Bandung berdatangan. Pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan 21 rakaat. Pihak masjid akan menggelar acara itikaf dan tadarus Quran selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi kebahagiaan, sebuah brand minuman kemasan mengadakan acara nonton film bersama dengan anak-anak panti asuhan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak agar terus berkarya dan juga bersemangat menggapai cita-cita. Keceriaan tampak dari anak-anak panti asuhan saat diajak nonton bersama oleh sebuah brand minuman cincau kemasan Cap Panda di salah satu bioskop di kawasan Senayan, Jakarta pada akhir pekan lalu. Film Kung Fu Panda 4 dipilih sebagai tontonan karena memiliki pesan yang sesuai dengan komitmen minuman Cap Panda yang terus memberikan inspirasi bagi generasi muda, terutama anak-anak agar tidak menyerah menggapai cita-cita mereka. Melalui kegiatan nonton bareng ini diharapkan anak-anak dapat meresap pesan yang disampaikan untuk belajar mengenali kekuatan diri sendiri dalam menggapai impiannya. Di sini kita belajar bagaimana memahami diri sendiri, kemudian kita bagaimana memahami kekuatan kita, dan bagaimana kita boleh menjadi orang yang tidak mudah menyerah ya dalam menggapai cita-citanya. Selain kegiatan nonton bareng, pihak Cap Panda juga memberikan santunan finansial kepada anak-anak panti asuhan yang diharapkan bisa membantu pengembangan diri setiap anak-anak. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan.